Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah salat Isya dan jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini, pekan pertama malam Rabu, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Dan kajian kita pekan pertama ini adalah aqidah atau tauhid, agar kita semakin paham bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita semakin murni, semakin bersih dari noda-noda kesyirikan. Dan alhamdulillah, pekan lalu kita sudah membahas tentang tafsir tauhid, tafsir syahadat la ilaha illallah. Kalau ditanya bulan lalu kayak gini, masih ingat apa mboten? Masih hilang? Sidik-sidik, alhamdulillah. Nggih. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-6 kalau di kitab ini. Kalau sebagian ulama menuliskan bab ini bab yang ke-7. Jadi kitab tauhid itu syarahnya macam-macam. Di yang saya bawa ini ya Fathul Majid yang ditahqiq oleh Dr. Al-Walid bin Abdurrahman Muhammad Ali Furayan, menyebutkan bab yang ke-6 itu adalah bab minasyirki lubsul halaqah. Di antara kesyirikan adalah memakai gelang, wal khayt dan benang, wa nahwihima dan yang semisalnya, dengan tujuan liraf'il bala au daf'ihi, untuk menghilangkan, mengangkat bala atau menolak bala. Ini yang kajian tolong diperhatikan ya, karena mulai bab ini dan seterusnya penulis itu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk konkretnya. Jadi bab ini akan menjelaskan kepada kita orang-orang yang pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, pakai benang, atau dikasih gambar-gambar, tulisan-tulisan tertentu di rumah, di mobil, di mana saja, tujuannya itu mengangkat bala atau menolak bala. Ini termasuk syirik. Dan ini masih banyak kaum muslimin melakukannya. Berkata musannif rahimahullah ta'ala tentang bab ini, bab lubsul halqah wal khayt wa nahwihima, ya, yaitu maksudnya mengangkat itu adalah setelah adanya bala atau musibah, dan menolak itu sebelum adanya bala atau musibah. Bahasanya kalau sering kita dengar itu adalah jimat tolak bala, ya. Dan ini bukan hanya satu bentuk, bentuknya apapun, kalau tujuannya semacam itu
maka ini termasuk syirik. Kalau ditanya jenengan jawabnya nopo? Kenapa pakai gelang, pakai kalung, atau pakai cincin, atau pakai tadi apa namanya benang? Lah kok dikatakan syirik? Apa alasannya? Tergantung tujuan. Berarti bisa syirik, bisa enggak? Ini saya masalahnya kenapa syirik di sini sebutkan. Di sini. Kalau tujuannya itu nanti ada syirik ada enggak? Ini yang masalahnya kenapa syirik? Hah? Karena satu, ada keyakinan bahwasanya selain Allah bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat. Yang kedua, karena orang itu nanti ta'alluq, tawakal dengan benda tersebut. Dan kalau nanti ini benda-benda tadi hanya sebagai wasilah, sebagai sebab, yang ternyata ada keyakinannya yang memberikan itu hanya Allah, maka ini syirik kecil. Tapi kalau meyakini dia yang memberi manfaat dan menolak mudarat, syirik besar. Jadi dalam masalah sebab ini ada 3 kelompok yang beda-beda. Ada yang menolak sebab sama sekali. Jadi apapun yang dilakukan orang itu nggak akan bisa terjadi. Semuanya itu hanya kehendak Allah. Jadi sebab itu nggak ada. Kelompok ini dikatakan sebagai kelompok Mu'tazilah. Ada yang kelompok yang kedua yang mengatakan semuanya itu sebab. Jadi Allah itu memberikan tergantung sebabnya. Dan ini kelompok-kelompok sufi. Apa-apa sebab, apa-apa sebab, sampai hal yang bukan sebab jadi sebab. Dan yang ketiga Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu menetapkan sebab itu ada, tapi semua tergantung Allah. Maksudnya kalau orang pengen kenyang ya makan, kalau orang pengen punya anak ya nikah. Tapi kalau Allah menjadikan nikah dan makan tadi itu ternyata nggak bikin kenyang, nggak bikin punya anak, bisa. Contohnya apa? Api. Semua manusia sepakat api panas enggak? Panas. Membakar enggak? Membakar. Tapi tak kala api itu membakar Ibrahim, Allah mengatakan ya nari kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Terjadi. Jadi kita sebagai ahlu sunnah yakin ini sebab menghilangkan dahaga, ini sebab menghilangkan lapar, tapi nanti tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis, ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 38. Surat apa? Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan Muhammad, "afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Ya. Apakah kalian mengira apa yang kalian seru selain Allah itu? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadaku mudarat, apakah patung-patung yang kalian sembah itu bisa menghilangkan mudarat tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Kalau andaikan Allah memberikan kepadaku rahmat, apakah patung-patung yang kalian sembah itu bisa menahan rahmat tersebut? Qul, katakan Muhammad kepada mereka, hasbiyallah, cukuplah Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, maka bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini perhatikan ya, ini ayat berkaitan dengan syirik besar, tapi dijadikan dalil untuk
menyebutkan tentang syirik kecil, padahal beliau membawakan judul tentang masalah jimat, kalung, gelang atau sejenisnya untuk sebab menolak mudarat atau mengangkat mudarat, tapi membawakan dalil tentang syirik besar. Maka para ulama menjelaskan bolehnya berdalil dengan dalil tentang syirik besar pada syirik kecil, dan nanti kita akan dapati hadis, ya, insyaallah akan dibawakan mu'alif di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan, apa persamaan antara mereka yang menyembah berhala dengan orang yang pakai gelang tadi? Maka dijelaskan oleh para ulama ada 3 persamaan. Yang pertama, sama-sama syirik. Orang menyembah berhala itu syirik besar. Orang yang pakai gelang tujuannya untuk menolak bala, ini adalah syirik kecil. Keduanya sama-sama syirik. Yang kedua, bahwasanya syirik kecil itu kalau dikatakan ini sebagai sebab, tapi sering menyeret kepada syirik yang besar kalau diyakini benda ini loh yang menyebabkan manfaat atau menolak mudarat. Yang ketiga, perbuatan para sahabat, mereka itu sering menggunakan ayat atau hadis yang berbicara tentang syirik besar digunakan untuk menjelaskan syirik kecil. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau tatkala menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan semua berhala yang disembah selain Allah la yastati'u syai'an minal amr, tidak mampu sama sekali melakukan hal itu, tidak akan bisa menolak mudarat, tidak akan bisa memberi manfaat. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih menyebutkan, andaikan semua anak Adam bersatu padu dari zaman awal sampai zaman akhir memberikan manfaat kepada seseorang dan Allah tidak meridhoi, Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Dan andaikan seluruh anak Adam bersatu padu memberikan mudarat kepada seseorang, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Jadi semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus bertawakal kepada Allah. Enggak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Ini perhatikan jemaah. Kalau kita sakit, kemudian ada ucapan di antara kita, ndang kono lho ngombe budrek pasti mari. Enggak boleh ucapan semacam ini. Ya. Ini ucapan enggak boleh. Ini bahaya, ini syirik kecil. Bahkan nanti bisa masuk ke syirik besar. Karena benda barang itu enggak bisa memberikan manfaat menurut mudarat. Ini harus ucapannya dirubah. Ya, coba minum bodrek, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu yang bagus. Tapi masih banyak kaum muslimin ucapan salah, masih. Sadar nggak sadar? Banyak nggak sadar. Ya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga ya, ayat ini didukung oleh ucapan Nabi Hud alaihissalam ketika kaumnya mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Hei Hud, kami melihat, ya, kami mengatakan kamu ini terkena keburukan dari Tuhan kami. Maka Nabi Hud alaihissalam mengatakan, qal inni ushhidullah, aku persaksikan Allah, wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun, dan aku bersaksi, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, min duni, selain Allah, fayakiduni jami'an summa la tunzirun. Coba semuanya bikin tipu muslihat kepadaku, semuanya, dan jangan tunda-tunda lagi. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah. Rabbi wa rabbukum, Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Min dabatin illa huwa akhidun binasihatiha, Allah itu dengan seluruh makhluk, seluruh binatang yang melata, Allah yang memegang ubun-ubunnya.
Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Katanya Muqatil, tak kala ya ayat ini disebutkan, Nabi SAW menyebutkan kepada mereka orang-orang kafir, fasakatu, semua mereka diam, yakin, tahu persis Tuhan mereka yang mereka mintai, barang-barang yang mereka yakini itu tidak bisa memberi manfaat sama sekali, tidak bisa menolak mudarat sama sekali, ya. Li'annahum la ya'taqidun, karena mereka enggak meyakini Tuhan itu yang mereka minta tadi, patung-patung berhala, enggak, mereka enggak meyakini itu bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini jamaah, ya. Kemudian yang kedua, penulis membawakan dalil dari hadis. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan. Laki-laki pakai gelang kuningan, boleh enggak secara asalnya? Boleh. Tapi kalau emas enggak boleh. Ada enggak laki-laki pakai emas-emasan? Banyak. Kenapa kok masih pakai ngaku muslim? Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Enggak pernah ngaji. Nah, dia ngaji yo, tapi tidur. Faqal, maka Nabi mengatakan, mahadi, ini apa? Qala minal wahinah. Ya Rasulullah, ini termasuk ya sebagai penangkal. Pikirannya memakai gelang tadi untuk menangkal mudarat. Ini orang-orang sekarang masih banyak yang modelnya sekarang ya nggak harus kuningan, yang mau modelnya dari kayu, dari giok, dari apa lagi, dari akar-akaran, dari kain, sama. Maka Nabi SAW mengatakan inziha, lepas. Ketika langsung Nabi lepas, buang, ya. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang itu kalau kamu pakai terus nggak menambah kepadamu kecuali wahnan. Apa itu wahnan? Kelemahan. Nah, lemah di sini bisa lemah jiwanya, bisa lemah badannya. Lemah jiwanya maksudnya apa? Hatinya itu tergantung dengan benda itu, nggak tergantung pada Allah, maka menjadi lemah. Hamba itu yang dikatakan lemah itu kalau jauh dengan Allah. Seperti kita kalau seharian nggak berdoa, itu katakan Nabi, ajazun nas man ajaza anid doa. Orang yang paling lemah itu orang yang lemah untuk berdoa. Ya, orang yang semakin jauh dengan Allah maka dia lemah. Nah, orang kalau dia tergantung dengan benda, hatinya lemah, akalnya lemah. Kenapa akalnya lemah? Karena dia tahu namanya benda itu, ini kayak gini, dengan kita lebih hebat mana? Gelas dengan orang itu lebih hebat mana? Orang bisa bikin gelas, gelasnya nggak bisa bikin orang. Maka dikatakan lemah jiwa itu lemah hatinya, ketergantungan nggak selain Allah, kepada selain Allah, dan lemah cara mikirnya. Yang kedua lemah badannya. Orang yang dia tergantung kepada benda-benda itu, dia akan lemah pada badannya. Ya, makanya jangan sekarang menggantungkan kepada benda. Dan Nabi mengatakan fa innaha la taziduka illa wahnan. Benda itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Terus Nabi mengatakan fa innaka, kalau kamu nanti lau mitta, mati, wahya alaika, dan gelang itu masih ada padamu, kamu meyakini itu bisa bermanfaat, maaflah ta'abadan, kamu agak akan selamat, kamu gak akan beruntung sama sekali, karena ini perbuatan syirik, dan syirik menghapuskan amal. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu berbuat syirik, batal amal-amalanmu. Bertahun-tahun ibadah ternyata muspro, sia-sia, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sangat jelas menjelaskan kepada kita haramnya
ya kita menggunakan gelang emas atau sejenisnya dengan keyakinan itu bisa mengobati. Kadang ada timbul pertanyaan, bagaimana dengan gelang giok? Gelang apa lagi itu? Batu apa? Batu giok atau batu apa? Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Razak tetap mengatakan tidak boleh. Karena tersebar dari mulut ke mulut katanya bisa punya ini dan itu, tapi belum teruji klinis benar. Sudah belum Mas Salim? Belum lah. Itu perlu pengujian. Yang kedua, dari hadis ini bahwasanya haram ya berobat dengan sesuatu yang haram. Seperti orang sakit gatal harus makan cicak atau tokek atau makan monyet. Itu sesuatu yang haram, nggak boleh. Orang menghindarkan musibah bala dengan meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini. Ini berarti menunjukkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, mengingkari ya kemungkaran dan ngajari orang yang jahil, ini tugas kita sebagai kaum muslimin. Tidak boleh bagi kita kalau ada kemungkaran diem aja. Tahu di situ maksiat diem, tahu di situ kesyirikan diem, tahu di situ adalah orang yang jahil nggak tahu kita diem, nggak boleh. Dalam kehidupan kita harus ada ingkarul mungkar. Kalau apalagi yang ingkarul mungkar dari guru kepada murid lebih wajib lagi. Orang tua kepada anak lebih wajib lagi, pemimpin kepada bawahan lebih wajib lagi. Dan nggak pakai nunggu besok-besok, kapan-kapan lah, ya nanti kalau dia sudah siap. Ternyata dia mati dalam kondisi syirik, dosa. Sebagaimana kalau ada orang pengen syahadat, misalnya, Pak Ustadz, saya pengen syahadat sekarang. Bentar lagi ya, saya ada kerjaan, ngerjain apa ini. Datang lagi ternyata mati, dosa Ustadznya. Perbuatan baik itu jangan ditunda, segerakan. Bahkan istijal atau terburu-buru bahasa kita ini dibolehkan, diantaranya adalah perbuatan baik. Yang selanjutnya, yang keempat, ini bahayanya syirik. Khuturatus syirik itu bahaya sekali. Karena sebanyak apapun amalan orang itu tergantung di akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Dan Nabi mengatakan, andaikan kamu mati, padahal ini sahabat, andaikan kamu mati dan gelang itu masih ada di tanganmu dan kamu punya keyakinan semacam itu, maaflah ta'abadan, kamu nggak akan selamat ya. Ini penting sekali, karena banyak kaum muslimin di zaman sekarang tidak perhatian dengan yang namanya kesyirikan semacam ini. Dan saya masih beberapa kali mendapati orang pakai gelang-gelang yang semacam itu. Dikhawatirkan itu adalah punya keyakinan semacam ini itu. Kalau zaman dulu anak-anak kecil, apa itu? Kalung-kalung apa itu? Nanti insya Allah ada pembahasannya satu persatu. Ya. Kemudian, ya, di dalam hadis ini, yang tadi seperti mana yang di ayat, bahwasanya kalau dia meyakini ini sebagai sebab, itu syirik kecil. Tapi akan menjadi syirik besar kalau diyakini ini sebagai ya atau zat yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Dan yang terakhir ya, bersikap keras dengan syirik itu adalah dilakukan oleh Nabi dan juga sahabat. Nabi keras. Masalah syirik itu beda dengan masalah adab. Masalah syirik itu beda dengan masalah muamalah. Dan kita ini sering keliru. Ya, ada kalau anaknya itu ada tamu, misalnya nyelonong ujuk-ujuk, nah itu kadang orang tuanya marahnya banget. Kamu ini ada tamu tadi gini marah. Anaknya nggak sholat, nyantai. Lebih parah lagi, anaknya mainan ya, atau misalnya lihat-lihat ya sesuatu yang itu kesyirikan, keyakinan batil, ngecek kodam misalnya,
atau bintang ini, bintang itu, dan yang lainnya, itu lebih besar lagi. Ini butuhnya kita semuanya untuk memahami hal semacam ini, ya. Dan disebutkan di sini rajulan tersebut sebenarnya adalah Imran bin Husain itu sendiri. Jadi kalau dalam bahasa hadis ini namanya mubham, ya, namanya mubham. Mubham itu seseorang disebutkan, misalnya saya tanya kepada seorang alim, Syekh, bagaimana kalau ada seorang begini-begini, padahal menceritakan dirinya sendiri, dan ini boleh, ya. Dan Nabi tadi menyebutkan orang tadi atau sahabat ini mengatakan minal wahinah, untuk penangkal. Justru Nabi mengatakan wahnan, hurufnya sama, wawu hak nun. Tapi kalau wahinah itu artinya penangkal, tapi kalau wahn artinya kelemahan, ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ajibnya semacam itu, huruf-hurufnya mirip tapi artinya jauh berbeda. Bidayah, nihayah. Kalau ini mungkin jauh, ya. Ajil, ajil. Kalau ajil itu adalah akhirat, ajil itu dunia. Soleh, toleh. Kalau soleh itu baik, toleh itu jahat. Nah, semacam itu. Itu bahasa Arab semacam ini. Jadi dia mengatakan wahina, justru Nabi mengatakan wahnan. Nggak bikin menangkal, nggak bikin kita kuat, justru semakin lemah, semakin kita nggak mampu apa-apa. Dan di sini, ya, di sini disebutkan fihi syahidun li kalami sahabah. Ini adalah sebagai syahid dari ucapan para sahabat, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Walaupun syirik kecil itu termasuk disebut sebagai dosa besar yang paling besar. Wa annahu lam yu'dzar bil jahalah. Ini perhatikan, ya. Kesyirikan itu tidak diberikan udzur meskipun dia orang bodoh. Orang nggak tahu kalau itu syirik, tetap dia dapat dosa. Berbeda dengan amal yang lain. Orang nggak tahu kalau membunuh itu dosa, membunuhnya dia nggak dosa. Tapi orang nggak tahu kalau itu syirik, justru dia sudah berdosa. Dan ini khilaf para ulama, apakah ada udzur diberikan keringanan bagi orang yang nggak tahu atau tidak? Untuk zaman sekarang ulama lebih banyak mengatakan la yu'dzar. Kenapa? Membuka HP, membuka internet, menggunakan aplikasi, semuanya bisa. Lihat musik-musik bisa, lihat film bisa, lihat joget-joget bisa, lihat pelawak bisa, lihat ngaji nggak bisa, dengarkan omongan orang bisa, ghibahan bisa, masalah ini itu bisa, dengarkan kajian tidak bisa. Makanya dikatakan la yu'dzar bijahl. Kok iso orang sekarang itu nggak tahu ini haram, ini halal, padahal dia bisa buka semuanya berjam-jam kuat, sekedar lihat hukumnya ini dan itu, banyak nggak tahu. Ini yang dikatakan la yu'dzar bil jahl. Nah, kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini adalah dari riwayatnya Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau mulai belajar tak kala wafatnya Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad, dan Imam Ahmad gurunya Imam Bukhari, ya, jadi silsilah terus. Beliau meriwayatkan an Uqbah ibni Amir, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, marfu'an secara marfu', man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang make tamimah, pakai jimat, maka Allah tidak akan pernah menyempurnakan urusannya. Jimat apapun. Nah, kalau bahasa kita jimat itu barang siji di rumah, ya. Tapi di sini maksudnya bukan gitu. Jimat itu benda terbuat dari apapun yang dia ini sering tergantung dengannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang pakai wada'ah, atau tahu wada'ah? Wada'ah ini di sini diterangkan syai'un yukhraju minal bahr yushbihu as-sadfu.
sesuatu yang dikeluarkan dari laut itu mirip kerang, apa kerang kuwuk apa itu. Pokoknya kalau orang dulu itu ada yang model panjang, model apa kayak kerang gitu, itu kan bagus dipakai. Ya, tujuannya apa? Yataqawwanu bihi al-ain, agar terhindar dari penyakit ain, dipakai semacam itu. Maka Allah katakan, maka Nabi mengatakan, fala wada'allahu lah. Maka Allah tidak akan menjadikan dia hidupnya tenang, hidupnya mesti gelisah. Dan orang kalau menjadikan sesuatu itu jadi jimat, terus punya keyakinan ini bisa memberi penglaris, ini bisa menolak bala ini tuh. Kalau hilang bingung nggak dia? Bingung nggak? Bingung, nggak akan tenang. Tapi kalau dia nggak sholat, tenang nggak? Orang punya jimat, sholatnya pun nggak tenang. Ya, dia nggak sholat malah tenang. Ini jadi masalah. Ya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW itu beliau mengatakan dan mendoakan, dan doa Nabi itu terkabul. Jadi orang yang dia pakai jimat, apakah itu terbuat dari apapun atau terbuat dari kerang tadi, maka didoakan fala wada'allah, Allah tidak akan, atau semoga Allah tidak akan menjadikan dia hidupnya tenang. Ya, di sini buat kita ya perhatian, jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya, kalau kita mau pakai jam tangan boleh, pakai cincin boleh, yang nggak boleh adalah keyakinan. Yakin itu yang menyebabkan kita tidak boleh. Dan yang terakhir, dalil yang dibawakan muallif adalah dalil dari sahabat Hudzaifah yang tadi saya mau sebutkan. Hudzaifah itu nanti berdalil dengan ayat tentang syirik besar, tapi ditujukan untuk syirik kecil. Annahu ra'a rajulan min fi yadihi khaitun minal huma. Hudzaifah bin Yaman ini melihat seseorang di tangannya ada gelang dari benang. Ya, cuma benang itu untuk penangkal huma, demam. Langsung faqatahu, ditarik, putus. Wa ta'ala, dan beliau membacakan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah, tapi kebanyakan mereka berbuat syirik. Ya. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, disebutkan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ceritanya Hudzaifah bin Yaman ini punya murid, ya, beliau sahabat yang mulia, sahibus sir. Nah, beliau ini mendatangi muridnya yang lagi sakit, dikatakan sakit demam, ya, dan melihat ternyata di tangan muridnya tadi ada yang namanya benang. Maka beliau ambil tanpa ngomong-ngomong, langsung ambil, tarik, ya. Bahkan dalam riwayat beliau mengatakan, laumit wa huwa alaika ma shallaitu alaik. Andaikan kamu mati, gelang itu masih ada di tanganmu, aku nggak akan nyolati kamu. Ini seorang guru kepada muridnya tegas, boleh. Dan ini sebagai pengajaran yang bagus. Ya. Hudzaifah bin Yaman ini seorang sahabat yang mulia. Dan kalau kita lihat semua kisah-kisahnya para sahabat, itu mereka ya melakukan sikap yang tegas kepada orang-orang yang dikhawatirkan nanti terjerumus kepada kesyirikan. Kalau kita nanti kita bacakan beberapa kisahnya, ya. Umar, insya Allah nanti ketemu di babnya. Umar bin Khattab tak kalah dilaporkan bahwasanya beberapa orang-orang sahabat, padahal sebagian tabiin, mendatangi pohon yang dulu dibuat baiat. Pohon apa itu? Pohon bidara, buat baiatur ridwan. Maka Umar mengatakan, padahal orang yang datang ke sana itu bukan untuk pacaran, bukan untuk mojok, bukan untuk ghibah, bukan. Di sana cuma sholat.
Di sana sholat, di sana zikir, beribadah kepada Allah. Tapi sama Umar dipotong. Kalau sekarang kita di sini ada orang nyembah apa senang kepada pohon, kita potong, katakan apa? Ini Umar dipotong. Dikhawatirkan lambat laun nanti mereka ya hatinya itu ta'alluq terkait dengan pohon tersebut, dan lambat laun nanti khawatirkan menyembah tersebut, pohon tersebut. Karena kesyirikan, kebid'ahan itu awalnya kecil, awalnya sedikit, tapi lama-lama akan nyebar, dan itu terjadi di mana-mana ya. Nah kalau sekarang bagi orang-orang yang suka datang ke kuburan, alhamdulillah sekarang ada apa ini yang keramat itu loh, namanya apa ya, genset itu, al genseti kuburannya biar terang ya kalau datang ke situ. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ingatkan pada diri kita, pada keluarga kita, bukan sekedar barangnya yang murah atau sekedar memakai ini dan itu, tapi keyakinan terhadap sesuatu yang tanpa dalil itu adalah sesuatu yang haram. Dan apalagi keyakinan tersebut melawan dalil, meyakini bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat atau menolak mudarat, maka ini adalah ya keyakinan yang terjerumus kepada syirik kecil. Kalau meyakini itu yang bisa memberi manfaat, menolak mudarat, maka terjatuh syirik besar. Dan syirik besar maka dia mati dalam kondisi imannya rusak, pahalanya terhapus, dan dia akan mendapatkan ancaman dimasukkan dalam neraka. Maka dalil ini ya, hadis yang terakhir tadi, bahwasanya tamimah bentuknya apapun para ulama sepakat mengatakan ini adalah syirik. Kalau sebagai sebab maka syirik kecil, dianya yang bisa memberi manfaat maka syirik besar. Yang kedua, bolehnya istidlal, berdalil masalah ya apapun tentang syirik kecil dengan ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan syirik besar. Yang ketiga ya, bahwasanya para sahabat Nabi mereka orang-orang yang ilmunya sempurna, dan mereka lebih tahu mana yang lebih penting daripada yang terpenting. Dan masalah syirik, hampir semua riwayat mereka adalah orang-orang yang tegas, meskipun mereka adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat santun, tapi masalah syirik tidak ada yang namanya tawar menawar. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan yang sebentar sedikit ini bisa dipahami semuanya. Ada pertanyaan? Dari jamaah semua ada pertanyaan? Jelas ya? Ibu-ibu ada pertanyaan? Insyaallah nggak ada. Ya, ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, ada salahnya, itu dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.